Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Saputra dengan NPI 146230030084. Di sini saya akan menjelaskan uh, user flow dan wireframe dari IDS penambangan antarmuka. Ya, betul kan? Penambangan antarmuka. Sebentar. Uh, hmm, Ya, penambangan antarmuka pengguna. Oke. Jadi di user flow saya ini saya akan menerapkan yaitu uh, uh, pendaftaran apoteker atau enggak pembelian dari apoteker. Jadi yang pertama itu kita akan ke sync up account. Yang pertama itu kita akan masuk ke set sync up screen. Setelah itu input personal data, setelah itu visible user. Tapi kalau semisal usernya ini tidak memenuhi syarat, kayak contoh masukkan nama toko, terus masukkan email, password, alamat, nomor HP, dan sebagainya gitu, nanti kalau semisal tidak lengkap nanti akan kembali ke node terus ke input personal lagi. Jika kalau semisal berhasil, nanti ke visible user, setelah itu yes. Setelah input OTP screen akan mendapatkan kode OTP. Nah, dari kode OTP ini para user akan mungkin wajib ya maksud saya membeli pulsa supaya nanti kode OTP-nya ini keluar. Jika kalau semisal tidak keluar, nanti bakal kembali lagi ke kode OTP. Jadi nanti akan kembali ke non, tidak akan mendapatkan OTP. Setelah itu setelah sebentar, setelah mendapatkan kode OTP nanti ke home screen, setelah itu end. Nah, saya akan uh, mengganti warnanya agar supaya enak dilihat ya. Kita akan ke simple design, setelah itu kita bebas mau memilih apa. Semisal saya ingin memilih warna hijau. Setelah itu sync up screen-nya saya akan memilih warna merah mungkin seperti itu. Setelah itu input personal datanya mungkin menjadi warna pink atau ungu semisal seperti ini agar nanti saat-saat saya menerangkan, maksud saya kayak menjelaskan tidak bosen lah atau boring seperti itu. Saya ganti-ganti dulu ya, sebentar. Nanti kalau semisal warnanya tidak sesuai, mungkin para customer atau para user nanti akan merating lebih jelek ya. Kalau semisal tidak cocok atau dianya tidak suka seperti itu. Ini warna hitam aja boleh. Terus yang N biarin aja seperti ini. Oke, kita lanjut ke login account. Jadi kan tadi kan sudah ke sign up account, nanti kita ke login account. Jadi yang pertama itu kita ke login screen, setelah itu input email dan user. Jadi sama seperti input personal data, cuman input email dan user ini hanya email, password, sama nama pengguna gitu. Biasanya seperti itu. Kalau semisal cocok, nanti akan lanjut ke home screen. Cuman kalau semisal ini nggak cocok, akan kembali ke node dan kembali ke input email dan user. Seperti itu. Setelah itu selesai.
sama seperti yang di atas, saya akan mengganti warnanya supaya tidak bosan. Nah, terus ini warna uh, ini mungkin oke. Terus ini uh, setelah itu warna ini mungkin acak ya teman-teman. Mungkin acak seperti ini soalnya saya bingung gitu loh, mau ngasih warna apa gitu yang cocok. Soalnya terlalu banyak ini kayak mungkin terlalu membingungkan buat saya seperti itu. Nah, oke, kita kan sudah selesai kan dari login account. Kan sudah dari login account. Setelah itu kita ke transaksi. Nah, di transaksi ini kita akan ke home screen. Nah, ini mungkin dari dari customer mungkin ya. Jadi ini transaksinya ini mungkin buat customer seperti itu. Jadi kita akan ke home screen untuk transaksi. Setelah itu kita akan melihat detail menu. uh, kita bisa memilih apa saja yang ingin kita beli untuk obat-obatan, contoh seperti Panadol, UBH, terus Promax. Setelah itu uh, apa ya, obat untuk anak, yang pokoknya yang tentang perobatan gitulah. Nah, setelah para user ini setelah memilih, nanti akan muncul untuk mengkonfirmasi untuk pembeliannya. Jadi setelah kita memilih obatnya, kita nanti enter obat. Setelah di enter obatnya akan muncul untuk transaksi screen. Nah, transaksi screen ini kayak uh, misalkan kayak kita uh, customer sama kasir lah seperti itu. Jadi uh, kita kayak mensetujui apa tidak gitu loh. Ini transaksi ini mau dikirim uangnya atau tidak seperti itu. Nah, gitulah. Nah, setelah dari transaksi screen, nanti kita ke input payment method gitu kan. Nah, di input payment method ini nanti kita bakal mengasih uangnya ke pedagang itu. Setelah ke transaksi screen ini, setelah para user atau customer menyetujui, akan menginput payment method gini sejumlah uang untuk membeli obat-obatan itu. Jika atau balance uangnya cukup, nanti langsung ke balance, akan langsung ke detail transaksi screen. Nah, namun kalau semisal uangnya tidak cukup atau saldo tidak cukup, akan kembali ke payment method ini seperti itu. Nah, setelah itu kita akan ke detail transaksi screen. Setelah uh, input payment method berhasil, akan muncul ke balance kan. Nah, setelah ke balance ini akan ke detail transaksi screen. Jadi setelah para user atau customer menyetujui pembayaran itu, akan kembali kayak nota atau bukti untuk transfer, atau uh, ya contohnya kayak bukti bukti transfer lah seperti itu. Jika tidak ada ya mungkin bisa
eh, komplain atau minta gratis. Biasanya kan seperti itu, kayak minta gratis gitu. Nah, setelah digital transaksi screen keluar kan, nah nanti ini ke print. Nah, setelah ke print ini nanti kalian para user atau customer itu bisa kayak mengfoto atau mengklik seperti itu. Jadi kalau semisal ada apa-apa gitu nanti kita bisa tunjukkan ke tokonya kalau bukti sudah membeli itu ada gitu. Setelah ke print nanti kita akan ke stroke screen. Nah, ke stroke screen ini sama kayak print gitu. Jadi stroke screen ini lebih ke bukti lah, bukti bahwa saya ini sudah membeli seperti itu. Dan setelah itu selesai. Jangan lupa untuk kita eh, warnai atau kita mengubah gambar. Untuk mengubah gambar saya mungkin apa ya agak agak eh, bebas memilihnya soalnya saya bingung gitu. Jadi kalian kalau semisal mau membuat atau membeli gitu, usahakan eh, warnanya jangan terlalu mencolok atau jangan terlalu mencolok lah. Soalnya biasanya para customer itu nggak suka seperti itu. Hmm. Seperti ini boleh. Terus kita kita ini ganti semuanya ya teman-teman agar eh, tidak bosen seperti itu. Oke, ini boleh. Oke. Jadi kayak ginilah bentuk dari user flow saya. Yang pertama ada sign up, terus eh,
ada input personal data, ada visible user, setelah itu ada input screen, ada kode OTP, terus get kode OTP, setelah itu kita ke home screen, setelah itu selesai. Terus selanjutnya uh, yang kedua yaitu ada login account. Di sini yang pertama, setelah itu lanjut ke login screen, setelah itu ke input email dan user, setelah itu ada visible user, habis itu ada home screen, dan itu terakhir selesai. Terus yang terakhir yaitu transaksi, ada pertama, terus ke home screen, setelah itu detail menu, setelah itu enter obat, habis itu transaksi screen, ada input payment method, setelah itu ke balance, ada detail transaksi, terus ke print, selanjutnya stroke screen, setelah itu selesai. Dan ya seperti inilah user flow saya. Oke, lanjut kita ke wireframe saya. Nah, di wireframe ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 wireframe. Oke, yang pertama ini baratnya itu seperti tampilan layar HP ya kan. Kita misal ini foto, terus ini aplikasi, terus ini ada tanggal untuk hari, minggu, atau tanggal berapa seperti itu. Oke, misal klik ini, ceklik. Nah, misal kita akan tampilkan ke di sini. Maksud saya kita akan menampilkan yaitu login awal-awal ini, misalkan awal-awal. Oke, ini misal awal-awal. Jadi dari kita masuk ke aplikasi, setelah itu login. Nah, dari login ini kita bisa untuk memasukkan email dan password. Cuman untuk yang untuk maksud saya untuk loginnya ini, kalau semisal kita belum buat account, kita bisa membuat account dulu. Contoh seperti kita bisa klik account, setelah itu kita login kan. Nah, setelah login ini ada kayak nama toko, nama lengkap, nomor HP, alamat email, password. Setelah itu daftar. Nah, kalau semisal ini tidak akan lengkap, nanti akan kembali ke sini lagi seperti itu. Kalau semisal kita ada maksudnya ada contoh kayak sudah selesai itu, maksud saya kalau semisal udah pernah sign up atau mendaftarkan, jadi gampang kita akan ke email lalu passwordnya. Untuk gambar buat akun ini kita bisa ganti, contoh kayak semisal warna merah mungkin, atau enggak warna yang cerah-cerah kayak putih atau hijau muda. Nah, seperti ini bisa. Terus yang waktu ini saya ganti contoh seperti warna kuning ini, jadi lebih enak lah dipandang seperti itu. Yang ini mungkin saya ganti juga mungkin warna biru buat apanya gitu, biar tidak bingung lah seperti itu. Jadi ini saya ganti semua ya teman-teman, supaya enak lah, biar nggak kayak zaman dulu gitu.
Misal warna hijau bisa, warna hijau muda bisa, ya sesuka sesuka hati masing-masing lah seperti itu. Nah, misal contoh saya ingin berwarna merah, ya udah kita kasih warna merah seperti itu. Terus kita misal ganti warna eh, ungu deh. Nah, ini bisa. Untuk apoteker ini biasanya berwarna hijau muda ya teman-teman ya. Biasanya kita ke hijau muda, terus kita ganti yang seperti ini. Nah, kayak gini bisa lah. Terus habis itu mungkin ini kita ganti dulu untuk warnanya ya. Mungkin hijau atau enggak warna putih. Putih, pink aja dah, pink boleh. Nah, setelah ini selesai, ini kita juga ganti ya teman-teman. Supaya cocok lah seperti itu. Ini password juga. Jelek, jelek. Oke, ini aja. Oke, jadi selesai dari supply screen, login, setelah itu sign up kan. Nah, saya ulangi lagi kalau semisal kita masuk di aplikasi apoteker ini langsung ke login kan. Nah, jika kalau semisal bisa atau sudah mendaftar itu bisa langsung klik email dan password setelah itu login. Tapi kalau semisal tidak membuat akun atau belum membuat akun, ini bisa login kayak nama lengkap, nama toko, nomor nomor HP, email, alamat, password dengan syarat kalau semisal para user atau customer, para user aja dah. Kalau semisal para user ini mau membuka toko, ini bisa dicentang lah. Contohnya seperti itu bisa dicentang. Setelah itu eh, kita kasih nama toko kayak contoh Dimas Apotek atau apa gitu. Kalau semisal tidak membuat toko, ini bisa jangan dicentang lah seperti itu contohnya. Nah, untuk selanjutnya ada nama lengkap dan ini nama lengkap, nomor HP, email, alamat, password. Nah, yang 1, 2, 3, 4, yang 5 ini itu wajib diisi ya maupun itu mau membuka toko atau enggak mau jadi customer. Oke, oke kita juga ganti-ganti aja dulu biar enak dilihat. Hmm, oke, sudah selesai saya mengganti-ganti. Nah, setelah Anda login kan, nanti akan memunculkan kode OTP. Jika kalau semisal tidak mendapatkan kode OTP, berarti para user atau para customer ini mungkin tidak memakai atau mempunyai pulsa seperti itu. Tapi kalau semisal para usernya mempunyai uh, pulsa, mungkin kode OTP-nya akan keluar seperti itu. Cuman biasanya kan
kode OTP ini kalau misal sudah mempunyai pulsa, WiFi kencang atau pakatan kencang, biasanya kan sering error tuh tidak mendapatkan OTP. Nah, di sini bisa untuk kirim ulang seperti itu. Nanti setelah kirim ulang kode OTP, mungkin waktunya habis kan, kita bisa kirim ulang seperti ini. Nanti akan muncul kode OTP-nya seperti itu. Nah, ini saya ganti dengan warna hijau ya, teman-teman, supaya enak dilihat. Nah, oke, kita lanjut. Eh, nah, dari apa namanya? Dari masukkan kode OTP ini, setelah selesai memasukkan kode OTP, nanti akan memunculkan berbagai obat-obatan dari HP Anda gitu. Semisal saya mau membeli dari bukan, jadi maksud saya misal ya saya sakit gitu, cuman saya nggak bisa bergerak, bukan bergerak, nggak bisa membawa motor lah di luar kan, karena sakit ya kan. Saya bisa membuka aplikasi apoteker ini. Setelah itu saya saya akan memesan dari sebuah digital atau HP seperti itu. Oke, jadi misal sakit kan ya. Di sini pilihannya ada paracetamol, ultraflu, setelah itu eskadon, habis itu OBH ANA, setelah itu GPU, terus antangin ya kan. Cuman kalau semisal dari 6 produk di sini tidak cocok buat jaket Anda, Anda bisa untuk mencari atau mengklik pencarian ini supaya Anda bisa membeli obat yang Anda butuhkan gitu. Misal, Anda mencari obat minyak tawon lah, misalkan seperti itu. Jika Anda benar-benar nggak bisa berjalan atau mengunjungi toko ya seperti itu, misal kan ya, ini misal kalian ke pencarian terus Anda membeli minyak tawon. Nah, dari sini pencarian ini di bawahnya ini ada 3 icon lah, ada favorit, ada bayar, terus ada profil. Nah, keunggulan dari 3 icon ini berbeda-beda. Contoh ke favorit, misal saya akan membeli Oskadon misal, saya akan tambahkan ke favorit. Setelah itu home screen-nya ini saya keluarkan gitu dari HP saya. Setelah itu saya masuk lagi. Nah, otomatis kan dari 6 produk ini kan acak kan ya, bisa berganti-ganti gitu, bisa ganti gitu. Setiap Anda mengeluarkan aplikasi dari HP Anda, setelah itu masuk pasti akan berganti-ganti lah produknya yang muncul di sini seperti itu. Nah, kalau misalkan saya kan sudah customer kan sudah mengfavoritkan Oskadon ini kan misal. Jadi para user bisa untuk mengklik di sini, setelah itu pilih Oskadonnya. Jadi nggak usah ke pencarian lagi, langsung aja ke favorit. Nah, terus yang kedua ini kayak eh, yang icon kedua kayak bayarin nih, kayak contohnya kayak apa namanya, membayar obat-obatan Anda yang sudah ke favorit, setelah itu klik bayar gitulah. Ini nanti muncul ke transaksi inilah. Ya, nanti muncul ke transaksi ini. Nah,
icon yang ketiga itu ada profil. Nah, profil ini yang kalau semisal para user klik akan muncul apa ini namanya email Anda, email Anda, password Anda, email Anda, alamat Anda, terus nomor HP Anda, pokoknya apa ya, eh, data Anda itu ada di profil gitu loh. Lebih lagi di profil ini bisa apa ya? Bisa untuk kayak contoh mengganti email, mengganti password, terus top up di aplikasi ini untuk membayar bayarannya kayak transaksi ini kan semisal. Nah, contohnya seperti itu. Kayak di profil ini kan misal kalian klik gitu. Nanti akan muncul contoh kayak ya yang tadi saya ucapkan lah seperti itu. Sebelum saya kembali beralih ke detail, saya akan ganti warnanya seperti itu. Paracetamol kayaknya merah nggak sih? Soalnya kurang paham dengan obat-obatan. Ultraflow memang biru, Oskadon ini putih. Setelah itu uh, apa ya, hitam. Oke, boleh. Setelah itu kita ganti, ke hijau. Setelah itu ini kita ganti ke kuning. Oke, boleh. Untuk ininya mungkin saya ganti menjadi lebih ke warna merah aja. Untuk bayar ini saya akan hijau, cuman hijaunya saya seperti dolar lah, istilahnya seperti itu. Setelah itu ini kita ke profil, mungkin profil biru juga. Oke, terus kita ganti ininya dengan warna kuning mungkin. Nah, oke, cocok. Oke, setelah ke layar aplikasinya, kita ke yaitu detailnya. Nah, untuk detail ini saya akan menjelaskan mungkin ini sudah mendaftar nama toko untuk loginnya. Yang mungkin yang home ini untuk para customer, sedangkan yang ini itu untuk uh, oh ya, untuk pemilik toko, nah, pemilik apotek seperti itu. Jadi dari fitur untuk penjual obat-obatan di aplikasi apoteker ini ada keunggulannya. Keunggulannya yaitu kita bisa menambahkan obat atau enggak mendaftarkan. Contohnya seperti ini. Uh, saya sebagai pemilik toko kan kayak kalau misal ada stok barang atau stok obat habis pastinya tambah obat ya kan. Nah, jadi kalau semisal antangin saya habis di toko saya gitu di aplikasi ini, nanti bakal saya tambahkan di sini. Contoh kayak misal ini contoh ya, saya klik tambah terus kita mencarikan produk antangin misalnya, dari situ nanti kita bisa tambahkan contoh kayak ada kayak 5.000 bis antangin atau ada 2.000 bis antangin seperti itu. Jadi kita bisa tambahkan obat.
Nah, yang dari bawah ini ada tulisannya daftar obat. Di daftar obat ini kita bisa mendaftarkan obat baru yang tidak ada terdaftar di uh, uh, aplikasi ini gitu. Yang ngantuk. Di daftar obat ini pastinya apa ya, menambahkan obat gitulah. Kayak semisal saya akan menambahkan obat penghilang jerawat gitu. Misal di toko saya belum ada gitu kan, saya akan menambahkan obat jerawat gitu. Nah, kita bisa mendaftarkan obat itu dengan harga yang berbeda, yang bersaing lah dari customer-customer lain, apa penjual-penjual obat itu di aplikasi inilah, istilahnya seperti itu. Oke, sebelum itu saya mau mengganti dulu agar bagus. Oke, terus ini mau saya ganti. Oh, tidak ada. Oke, terus yang saya ganti jangan. Nah, oke, saya ganti putih merah. Terus saya ganti warna biru. Oke, terus ini saya ganti ke warna putih. Oh, tidak warna hitam. Oke, boleh. Nah, seperti itu. Nah, sebentar ini juga kita ganti warna kuning. Warna biru. Oke, selesai. Kita ke uh, kita ke mana ini namanya? Ke transaksi, teman-teman. Jadi di transaksi ini pastinya apa ya? Setelah kita ke setelah kita transaksi di sini langsung kok setelah transaksi sih? Setelah kita membeli obat-obatan di sini, kita klik bayar. Nah, setelah klik bayar ini pasti akan muncul transaksi ya kan. Untuk transaksinya yaitu misal para customer ini membeli OBH anak semisal seharga 10.000. Terus membeli Panadol seharga 5.000. Setelah itu membeli antangin. Kalau bisnis saya nggak tahu uh, harganya 25.000. Setelah itu kita membeli Ultra Flu seharga 15.000. Nanti komputer dari aplikasi ini akan mengkalkulator langsung dengan harga langsung 55.000. Nah, di di transaksi ini kita bisa membeli metode pembayaran gitu. Nah, metode pembayarannya itu biasanya ada cash atau bayar. Sebentar saya ganti ini dulu. Nah, metode pembayaran ini bayar.
cash. Nah, jadi setelah menotalkan pembelanjaan untuk customer ini si A lah sebetulnya si A. Nah, akan muncul metode pembayaran atau bayar di tempat atau bayar cash lah istilahnya gitu. Dan setelah itu ada nanti simpan bill atau enggak cetak struk gitu loh. Jadi kalau semisal simpan bill nanti akan langsung foto ke maksud saya foto langsung dari HP Anda kalau semisal simpan bill. Cuman kalau semisal ke cetak transaksi nanti kurir paket buat mengantar obatnya ini akan mengirimkan obatnya beserta struk untuk pembayarannya seperti itu. Oke, untuk yang terakhir, oh sebentar, kita ganti dulu warnanya supaya enak. Kita ganti warna apa ya? Kita ganti warna biru aja boleh deh. Nah, untuk cetak struk ini mungkin warna kuning. Oh, no, no, no. Hmm, Oke, good. Nah, kan setelah bertransaksi ini, setelah bertransaksi ya kan, para customer bisa membayar metode pembayaran atau pilih bayar cash ya kan. Nah, untuk bayar cash berarti kita bayar di tempat lah, istilahnya COD gitu. Cuman kalau semisal kita metode pembayaran, kita bisa memilih antara kita memilih QR, memilih Dana, memilih GoPay, memilih ShopeePay, memilih Indomaret atau Alfamaret. Nah, seperti itu. Jika kalian misal metode pembayaran, aku pengen QR ya udah. Jadi 55 ini nanti akan muncul QR setelah memencet ini. Nanti kalian screenshot, setelah itu uh, transaksi lah seperti itu. Cuman kalau semisal Dana, GoPay, ShopeePay, Alfamart itu mungkin uh, akan berbeda lagi sih seperti itu. Contoh kayak misal Dana gitu. Jadi kalian masuk ke aplikasi Dana, terus pilih metode pembayaran atau enggak nomor apa ini namanya nomor dari si pengirim itulah. Maksud saya uh, nomor dari toko tersebut yang si para customer pembeli gitu. Jadi misal contohnya kayak saya penjual gitu ya. Nah, si pembeli ini mau membayar tapi dengan cara metode Dana gitu. Metode pembayaran memakai Dana gitu. Jadi saya akan mengirim nomor saya untuk di apa ini namanya ditaruh ke dananya customer setelah itu dibayar ke saya. Seperti itulah metode kalau Dana. Cuman kalau GoPay, ShopeePay ini mungkin saya kurang ngerti ya, soalnya jarang pakai. Cuman kalau di Alfamart sama Indomaret ini metode pembayarannya itu mungkin agak-agak sama gitu. Jadi metode pembayarannya itu seperti kayak kita datang ke kasir, maksudnya kita datang ke Indomaret atau Alfamart gitu. Setelah itu kita bilang untuk bukan, maksud saya setelah kita memilih metode Alfamart ke
membayar metode pembayaran Alfamart atau Indomaret gitu ya misalnya. Jadi akan muncul kode untuk membayar eh, total seharga misal 55.000 gitu. Jadi dari situ nanti para user bisa untuk apa namanya memakai bukan memakai sih apa ya menunjukkan ke kasir kayak kode barcode-nya itu nanti di scan langsung bayar 55.000 seperti itu. Oke, seperti inilah user flow saya. Uh, Jika kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kalau misal metode untuk menerangkannya saya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.